Assalamualaikum, saya Sekar Putri Rahayu dengan NIM 858664515, Prodi S1 PGSD, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu. Selanjutnya, untuk mengetahui contoh-contoh dari simbiosis parasitisme, kita akan melakukan kegiatan praktikum dengan alat dan bahan yang kita perlukan, yaitu yang pertama, alat-alat tulis, yang kedua, lembar pengamatan, dan yang ketiga, lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang berbeda, di mana pihak yang satu mendapat untung dan merugikan pihak yang lain. Di sini ada jenis hubungan antara manusia dengan nyamuk, di mana yang menjadi pihak yang dirugikan adalah manusia karena darah manusia dihisap oleh nyamuk dan dapat juga menyebabkan penularan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan cikungunya. Sedangkan pihak yang diuntungkan adalah nyamuk karena ia memperoleh makanan dengan menghisap darah dari manusia. Yang kedua, di sini ada jenis hubungan antara pohon pepaya dengan kutu daun. Pohon pepaya adalah pihak yang dirugikan karena menghambat proses asimilasi, sedangkan pihak yang diuntungkan adalah kutu daun karena ia menyerap makanan dari inangnya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah dua spesies makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Ini adalah jenis hubungan simbiosis komensalisme antara tumbuhan paku dan inangnya, di mana tumbuhan paku mendapatkan keuntungan karena tumbuhan paku bisa mendapat sinar matahari untuk berfotosintesis, sedangkan untuk inangnya tidak mendapat untung dan juga tidak rugi. Yang kedua, ada interaksi antara anggrek dan pohon mangga, di mana anggrek mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan cara menempel pada pohon mangga. Sementara untuk pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Yang terakhir, di sini ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme di sini yang pertama ada hubungan antara semut rangrang dengan pohon mangga, di mana yang menjadi pihak satu yang diuntungkan adalah semut rangrang dan jenis keuntungan yang didapat adalah semut rangrang dapat membuat sarang pada tumbuhan, sedangkan pihak yang kedua yang diuntungkan adalah pohon mangga dan jenis keuntungan yang didapat adalah melindungi tumbuhan dari serangan hama. Yang kedua, ada jenis hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah biasanya hinggap pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga agar bisa berlangsung dengan mudah sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap padanya. Dan yang terakhir, ada jenis hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan bunga.